Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Coach Farhan di channel YouTube Coach Farhan Academy. Yang belum like, comment, share, dan subscribe, silakan ya. Oh ya, satu lagi untuk forum diskusi kita bisa lakukan di kolom komen. Ya, saya akan coba menjawab sedetail mungkin, semaksimal mungkin. Oke. Jadi teman-teman, video kali ini sebenarnya sebuah kelanjutan dari video besar kita yang bernama 5 langkah mudah membuat rencana bisnis untuk UMKM. Ya, kita sudah menonton video yang pertama yaitu memahami panduan kewirausahaan. Video yang kedua membangun fondasi usaha, dan kali ini saya akan membahas dengan tema melakukan analisa pasar. Ya, apa sih analisa pasar ya? Ini banyak teman-teman UMKM banyak bertanya, Coach, kenapa omset saya kok tidak naik-naik? Kenapa penjualan kok sulit gitu ya? Nah, jadi teman-teman, bila hal itu terjadi, kita harus lakukan segera yang namanya analisa pasar. Ya, analisa pasar ini kurang lebih adalah calon pembeli kita. Seperti apa saja tahapannya? Ya, ada 4. Yang pertama adalah akses pasar, yang kedua adalah permintaan pasar, yang ketiga adalah jenis usaha, dan yang keempat adalah bentuk usahanya. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah teman-teman, ya, yang namanya jualan ini kan sebenarnya ujung-ujungnya yang menentukan manusia, ya, atau calon pembeli ya. Jadi teman-teman di tahap ini yaitu mendata akses pasar, teman-teman silakan ya, bisa pakai kertas, pakai komputer ataupun nomor telepon ya. Tulis ataupun pisahkan 3 pasar kita, 3 calon pembeli kita ya. Yang pertama pasar langsung ya, ada keluarga, teman, komunitas ya. Nggak apa-apa, tulis nama teleponnya, ini teman dari mana, keluarga dari mana, komunitas dari mana ya. Kedua, akses pasar institusi. Institusi yang kita kenal ya. Ya, kita pasti kenal, ada yang namanya mungkin perusahaan swasta, ada yang mungkin kampus pendidikan ya. Siapa ditulis ya. Sampai namanya siapa. Jadi individunya ya, individu yang bekerja ataupun berkegiatan di lokasi ya, institusi tersebut. Yang ketiga, akses pasar pemerintahan ya. Ini kembali lagi ya, sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan kementerian, pemerintahan daerah ya. Otomatis teman-teman bila ingin memiliki akses pemerintahan masih sering aktif ya, suka dapat undangan, suka menghadiri, ya kalau perlu bersurat, mampir, ngobrol ya. Dengan adanya akses ini berarti semakin tinggi peluang teman-teman menjual produknya ataupun jasanya ya. Jadi di slide ini teman-teman diminta sederhananya menulis nama, nomor telepon WA-nya di kertas lembar dan dibagi dengan 3 klasifikasi ini ya. Selanjutnya adalah memetakan permintaan pasar ya. Jadi setelah kita ketemu nih ataupun ngobrol dengan 3 segmen pasar kita tadi, langsung kita petakan ya, misalnya keluarga, apakah mereka akan ada kebutuhannya rutin, permintaannya rutin tidak gitu ya, ataupun permintaannya berkala sekali-sekali ya, ataupun permintaan spontanitas karena teman saudara nggak enak, yaudah deh saya pesen deh gitu ya. Itu tidak ada masalah. Yang jelas teman-teman perlu tulis. Kenapa kita perlu petakan permintaan pasar ini? Karena kita bisa mengetahui, misalnya kalau pemerintah daerah mintanya rutin nih sebulan sekali nasi box 100 misalnya, contoh aja ya. Kalau saudara permintaan berkala, misalnya teman-teman bikin kue pada saat ada yang ulang tahun ataupun acara lainnya akan pesen gitu. Ataupun teman permintaan spontanitas, kita bilang teman-temanku misalnya ini lagi ada promo diskon 50% misalnya. Maka jadi membeli karena spontan gitu ya. Nah, jadi teman-teman setelah memetakan yang pertama tadi, kedua lakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan mereka, dibagi 3 rutin, berkala, ataupun spontanitas. Ya. Nah, tentu saja selanjutnya setelah teman-teman memahami apa saja permintaannya ya. Jadi buat teman-teman tentu saja banyak yang bertanya ke saya, Coach, kalau saya bisnis sudah melakukan kuliner, ataupun saya sudah fashion, ataupun saya sudah kreatif dan lainnya, boleh nggak mengambil bisnis lainnya? Jawabannya mudah teman-teman, boleh, asal memang ada permintaannya, memang ada kebutuhannya ya. Jadi bila teman-teman ingin menambah usahanya, ataupun bahkan memulai dari yang baru ya, pastikan teman-teman sudah memiliki calon pembeli lah gitu ya. Tinggal nanti pembelinya harapannya yang tadinya spontanitas, pindah jadi berkala, pindah jadi rutin. Nah, disitulah otomatis teman-teman bisa meningkatkan omsetnya secara berkesinambungan ya. Nah, di sini di slide ini banyak pilihan usaha yang teman-teman bisa jalankan. Nah, tapi kembali lagi fokusnya
atau saya garis bawahi sudah ada permintaan, minimal sudah ada ketertarikan gitu ya. Nah, tinggal nanti teman-teman ya, karena kan pelaku UMKM atau pengusaha ini kan sebenarnya memiliki dua pilihan bentuk usaha. Yang pertama sebagai produsen, satu lagi sebagai reseller. Nah, tinggal kita lihat nih mana yang kira-kira cocok gitu ya. Bisa juga saya sebagai pengusaha kuliner, saya sebagai produsen, saya sebagai fashion ataupun kria sebagai reseller boleh teman-teman ya, tidak ada masalah. Tinggal bagaimana teman-teman bisa mengatur ya, ya pola ritme ya, karena di video yang paling awal kan dijelaskan ya konsep penawaran dan permintaan. Nah, sebagai produsen bedanya apa dengan reseller ya? Kalau produsen biasanya modalnya cukup ya, bisa memiliki alat, bisa membayar gaji karyawan, bisa ya hal-hal lainnya lah ya. Dan otomatis marginnya lebih tinggi. Ini margin untung bersih ya teman-teman. Kalau untung kotor ya idealnya itu memang sampai 100%. Nah, bagaimana dengan sebagai reseller ya? Kita sebagai reseller ini khususnya anak-anak muda mungkin cocoknya sebagai reseller kalau memang belum punya modal yang cukup, ya, belum punya pengalaman yang banyak. Silahkan menjadi reseller dulu, ya. Apalagi kalau modalnya terbatas. Tapi otomatis kan teman-teman potensi marginnya lebih kecil, ya. Nah, walaupun potensi margin lebih kecil, ya, tapi kan teman-teman punya waktu 24 jam lah gitu ya untuk benar-benar berjualan ya. Jadi omsetnya bisa lebih tinggi tapi margin lebih kecil. Nah, tentu saja pilihan mana yang lebih baik ya ini silahkan ya. Teman-teman bisa bertanya ke saya di kolom komen, kita bisa diskusi dengan yang lainnya ya, menentukan bentuk usaha yang paling cocok. Dan kembali lagi saya tekankan boleh kok ya, dua-duanya dijalankan asal memang ada permintaannya. Ujungnya kata kuncinya adalah permintaannya, demand. Begitu teman-teman di video singkat saya ini ya, kita mungkin checklistnya. Kita sudah belajar bagaimana mendata akses pasar, memantaukan permintaan pasar, menentukan jenis usaha, dan terakhir menentukan bentuk usaha. Di video selanjutnya kita akan membahas strategi penjualan karena sudah punya pasarnya, bagaimana nih jualannya gitu ya. Makanya jangan lupa ya, jangan lupa nonton kembali, like, share, dan subscribe ya. Kalau berasa ada manfaatnya silakan ajak teman-temannya untuk menonton video ini. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.